Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Wahid Slamet Ciptono. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya Fauzan Asani Rizky, mahasiswa MBA UGM Kampus Yogyakarta, angkatan 78 konsentrasi strategik. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Aliansi Nissan Rebatch dari Produk Mitsubishi dalam Persaingan Segmen LMPV atau Low Multipurpose Vehicle. Latar belakang. Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN untuk penjualan mobil. Bisa kita lihat dari grafik ini bahwa Indonesia menjadi urutan pertama total penjualan pada tahun 2022. Di pasar Indonesia, LMPV merupakan segmen yang paling diminati karena kapasitas penumpang yang banyak, hemat BBM, dan harga yang terjangkau. Bisa kita lihat di gambar di sebelah kanan, merupakan contoh mobil jenis LMPV yang tersedia di Indonesia dengan berbagai merek. Pada penelitian ini, saya berfokus menganalisis merek Nissan. Di global, Nissan melakukan aliansi dengan Renault dan Mitsubishi. Ini adalah contoh dari bentuk aliansi seperti sharing mesin dengan kode VQ35 yang digunakan untuk mobil Mitsubishi, Nissan, dan Renault. Di sebelah kanan adalah kode sharing model antara Renault, Nissan, dan Mitsubishi. Bahkan, Fiat yang tidak beraliansi dengan mereka juga mengambil basis dari mobil tersebut. Aliansi yang terjadi di Indonesia adalah antara Nissan dan Mitsubishi. Hal ini terjadi karena Nissan telah menutup pabriknya di Indonesia. Nissan menjadikan Thailand pusat produksi Nissan untuk pasar ASEAN, sehingga Nissan mengambil basis model yang diproduksi Mitsubishi Indonesia agar harga jual tetap terjangkau karena tidak perlu impor secara CBU dari Thailand. Rumusan masalah. Penjualan Nissan dan Mitsubishi di segmen LMPV memiliki perbedaan yang jauh. Menurut data Gaikindo pada tahun 2022, penjualan Mitsubishi Expander bisa mencapai 47.000 lebih unit, sedangkan Nissan hanya mencapai 1.000-an unit. Pada segmen ini, penjualan Nissan Livina menjadi yang terendah dibandingkan kompetitor lainnya. Bisa kita lihat grafik di kanan, total penjualan pada segmen LMPV pada tahun 2022 dan kuartal 1 tahun 2023. Pada penelitian ini, terdapat 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah faktor internal yang memengaruhi keunggulan bersaing pada PT Nissan Motor Distributor Indonesia? Kedua, apakah faktor eksternal yang memengaruhi persaingan pada PT Nissan Motor Distributor Indonesia? Dan yang ketiga, apa strategi alternatif yang dapat diambil pada persaingan segmen LMPV berdasarkan lingkungan internal dan lingkungan eksternal PT Nissan Motor Distributor Indonesia? Tinjauan pustaka. Pada analisis internal terdiri dari visi, misi, aliansi strategis, dan value chain. Pada analisis eksternal terdapat pestel yang terdiri dari politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan legal regulasi. Lalu, ada five forces porter untuk melakukan 5 kekuatan yang bisa menjadi ancaman bagi perusahaan. Berikut kerangka penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Desain penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan cara in-depth interview dengan semi-struktur. Untuk metode analisis data, peneliti melakukan tick description, lalu dilanjutkan komparisasi, kategorisasi, konseptualisasi, dan pengembangan teori. Berikut daftar informan yang terdiri dari Nissan Dealer Cabang MT Haryono Jakarta, NMDI atau Nissan Motor Distributor Indonesia, dan Dealer Mitsubishi Cabang Pondok Indah, Jakarta. Pada tabel ini menjelaskan data primer dan sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini. Hasil penelitian. Pada visi dan misi antara NMDI, Dealer Nissan, dan Dealer Mitsubishi, mereka memiliki perbedaan di mana HMDI berfokus ke kendaraan elektrifikasi, sedangkan dealer Nissan berfokus untuk memenuhi kebutuhan berkendara masyarakat Indonesia.
dan dealer Mitsubishi berfokus untuk memenangkan pangsa pasar di Indonesia. Dari aliansi yang dilakukan, Nissan Indonesia tidak beraliansi dengan Mitsubishi Indonesia. Aliansi yang dilakukan ada pada tingkat global. Jadi, jika ada bentuk aliansi yang dilakukan di Indonesia, hal ini terjadi karena sudah ada diskusi secara global antara Nissan Global dan Mitsubishi Global. Pada value chain, Nissan memiliki value di mana mereka punya rekan aliansi dengan Renault dan Mitsubishi. Dari aliansi ini, mereka bisa bertukar pengetahuan mengenai teknologi. Seperti contohnya, pada saat ini, Nissan memiliki produk yang full electric pada Nissan Leaf dan series hybrid pada Nissan Kicks. Sedangkan Mitsubishi memiliki produk PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle pada Mitsubishi Outlander PHEV. Artinya, teknologi yang dimiliki Nissan dan Mitsubishi bisa menjadi referensi untuk riset mengenai mobil listrik yang lebih canggih ke depannya untuk produk-produk Nissan dan Mitsubishi di masa yang mendatang. Lalu kita ke analisis eksternal. Di sini terdapat pestel. Pertama, dari faktor politik. Faktor ini menjadi peluang ataupun ancaman karena kebijakan pemerintah yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Kedua, faktor ekonomi. Hal ini menjadi ancaman karena sasaran konsumen LMPV mayoritas kalangan menengah ke bawah. Lalu, ketiga, faktor sosial budaya. Hal ini menjadi peluang ataupun ancaman karena dari budaya orang Indonesia membuat pasar LMPV paling diminati di Indonesia. Tetapi, karena banyaknya demand dari masyarakat di Indonesia, harga jual dari LMPV pun juga harus terjangkau, yang mengakibatkan perang harga antara produsen. Keempat, faktor teknologi. Hal ini menjadi ancaman karena di masa mendatang, kendaraan beralih ke teknologi electric vehicle karena didukungnya dari regulasi pemerintah. Kelima, faktor lingkungan. Menjadi peluang bagi segmen LMPV karena terdapat regulasi emisi gas buang. Semakin tinggi emisi yang dihasilkan, semakin tinggi juga pajak yang dikenakan. Tetapi, karena LMPV menggunakan mesin yang kecil yaitu hanya 1500 cc, tingkat emisi yang dihasilkan pun rendah, sehingga pajak yang dikenakan pun tidak tinggi. Keenam, faktor regulasi. Seperti pada faktor teknologi dan faktor lingkungan sebelumnya, regulasi ini bisa menjadi peluang ataupun ancaman bagi perusahaan. Peluangnya adalah mengenai regulasi emisi gas buang dan ancamannya adalah regulasi mengenai mobil listrik yang bisa menggantikan Nissan Livina di masa yang mendatang. Lalu pada analisis Five Forces Porter, terdapat ancaman kuat dari pendatang baru karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti pada Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 PMK 010 Tahun 2022 yang memberikan keringanan pajak atas barang mewah jika komponen lokal lebih dari 80%. Regulasi ini menarik perhatian produsen untuk berinvestasi di Indonesia dan bisa memasuki ke segmen ini dengan komponen lokal lebih dari 80%. Pada Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 yang meringankan pajak pertambahan nilai terhadap mobil listrik dengan komponen lokal lebih dari 40%. Regulasi ini menarik perhatian produsen yang sudah memiliki teknologi mobil listrik. Pada tingkat persaingan dalam industri, memiliki kekuatan yang kuat karena kompetitor seperti Toyota melakukan strategi rebate atau sharing model terhadap model dari anak perusahaannya yaitu Daihatsu. Lalu, Honda juga melakukan sharing platform terhadap model dari segmen lainnya yang Honda punyai, seperti LCGC Honda Brio, sharing platform terhadap LMPV yaitu Honda Mobilio, dan LSUV yaitu Honda BR-V. Lalu, produsen lainnya juga menjadi ancaman karena produksi secara lokal dengan komponen lokal lebih 80% bisa menekan harga. Setelah itu, ada kekuatan daya tawar pembeli. Karena demand yang besar dan sasaran konsumen LMPV merupakan menengah ke bawah, menjadikan kekuatan dari pembeli sangat kuat. Tetapi, karena demand yang besar, sehingga produksi banyak mobil, kekuatan tawar pemasok seperti vendor-vendor bahan mentah ataupun komponen pada mobil jadi lemah. Ancaman produk substitusi memiliki ancaman yang kuat, karena
Peluang mobil listrik di Indonesia dengan dukungannya dari regulasi dan infrastruktur dari pemerintah, mobil yang berbahan bakar bensin bisa digantikan oleh mobil listrik. Bisa kita lihat dari matrik TOS, peneliti mendapatkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Nissan dari analisis faktor internal yang sudah dilakukan. Peneliti juga mendapatkan peluang dan ancaman yang dimiliki Nissan dari analisis faktor eksternal yang sudah dilakukan. Peneliti dapat menyimpulkan PT Nissan Motor Distributor Indonesia. 1. Faktor internal. Meskipun aliansi dilakukan di tingkat global, negara lain juga mengikuti kebijakan tersebut, sehingga terdapat keuntungan aliansi, yaitu berbagi kepengetahuan, sumber daya nyata, kekuatan negosiasi, terkoordinasi strategi, integrasi vertikal, dan penciptaan bisnis gabungan. 2. Faktor eksternal. Keputusan Nissan untuk menjual produk LMPV sangat tepat, karena produk ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dengan mempertimbangkan kultur budaya dan regulasi pemerintah. Sementara itu, terdapat faktor ancaman seperti regulasi apa yang dilakukan oleh kompetitor, yaitu kompetitor membuka pabrik di Indonesia yang mengakibatkan biaya produksi yang lebih murah. 3. Dari poin 1 dan 2 sebelumnya, strategi alternatif untuk PT Nissan Motor Distributor Indonesia yang dapat diterapkan pada persaingan segmen LMPV di Indonesia. Strategi SO. Pertama, melanjutkan strategi aliansi global agar Nissan dapat memproduksi LMPV di Indonesia. Kedua, melanjutkan pengembangan teknologi mobil listrik untuk diaplikasikan pada mobil LMPV Nissan. Strategi ST. Pertama, agar harga jual Livina dapat bersaing dengan kompetitor, Nissan harus memproduksi di pabrik Mitsubishi agar dapat menekan biaya produksi. Kedua, Nissan Livina menggunakan teknologi mobil listrik. Strategi WO, yaitu membuka kembali pabrik Nissan di Indonesia dengan lebih efisien karena adanya dukungan dari regulasi pemerintah. Setelah itu, strategi WT, di mana review kembali pembukaan pabrik Nissan di Indonesia mengingat kompetitor melakukan hal yang sama untuk menekan biaya. Saran. Pertama, penelitian dapat dilanjutkan untuk fokus pada strategi bersaing selain pasar LMPV. Kedua, Nissan fokus pada riset electric vehicle berdasarkan peluang di masa mendatang. Penelitian selanjutnya dapat mendorong instansi terkait untuk membangun infrastruktur agar mobil listrik dapat diaplikasikan pada LMPV. Demikian presentasi tesis saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.